Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Ritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi terbaru terkait dengan apa yang sudah beredar di berbagai media bahwa gaji hakim dinaikkan 280%, kemudian usul kenaikan gaji PNS, TNI, dan Polri minimal 200%, itu juga adalah satu kabar gembira yang menjadi dasar pertimbangan untuk kesejahteraan para PNS TNI dan Polri. Bapak Ibu, terkait dengan usul kenaikan gaji PNS TNI dan Polri didengar oleh Presiden dan ada 3 konsep yang perlu kita ketahui bersama sehingga nantinya mengenai kenaikan gaji ini bisa saja jadi satu realisasi yang akan diumumkan oleh Presiden apabila sudah dikaji kemampuan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam hal penggajian aparatur sipil negara, baik PNS maupun P3K, TNI dan Polri, termasuk para pensiunan pegawai negeri sipil. Nah, apa kira-kira 3 konsep tersebut, Bapak Ibu? Tentunya itulah yang perlu kita ketahui bersama. Selain 3 konsep itu, ada 4 kajian yang menjadi dasar dalam hal pemberian kenaikan gaji demi menunjang kesejahteraan seluruh ASN, demikian TNI dan Polri dan para pensiunan pegawai negeri sipil. Supaya lebih jelas Bapak Ibu, silakan ikuti informasinya sampai selesai dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton. Demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Bagaimana kira-kira konsep mengenai pertimbangan kenaikan gaji ini itu adalah tertuang dalam hal kebijakan pemerintah demi kesejahteraan para pegawai negeri sipil, TNI, dan Polri. Tidak tertutup kemungkinan bagi para pegawai pemerintah dan perjanjian kerja, demikian juga para pensiunan pegawai negeri sipil. Perbincangan mengenai potensi kenaikan gaji bagi aparatur sipil negara, dalam hal ini ASN, termasuk pegawai negeri sipil atau PNS, Tentara Nasional Indonesia atau TNI, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri kembali menghangat di tengah masyarakat. Wacana ini semakin senter dibicarakan setelah terbitnya Peraturan Presiden atau Perpres nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN tahun 2025 sampai tahun 2029. Presiden Prabowo Subianto menandatangani Perpres tersebut pada tanggal 10 Februari 2025 sehingga kenaikan gaji semakin muncul di berbagai kalangan. Meskipun tidak secara spesifik mengatur besaran kenaikan gaji, dokumen ini menjadi landasan kebijakan pemerintah untuk 5 tahun ke depan, termasuk di dalamnya kajian mengenai kesejahteraan aparatur negara. Ini sangat penting kita ketahui Bapak Ibu, sehingga nantinya dalam hal informasi kenaikan gaji tidak membuat kekhawatiran bagi Bapak Ibu yang mendengarkan informasi terkait dengan hal tersebut. Karena tidak hanya sekedar beredar di berbagai media, tetapi ada dasar informasi, salah satunya yaitu kajian dalam RPJMN tahun 2025 sampai tahun 2029, demikian juga dengan Perpres nomor 12 tahun 2025 yang telah ditertangani oleh Presiden Prabowo pada tanggal 10 Februari 2025. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, ini merupakan satu hal yang perlu kita pahami bersama. Isu ini turut diramaikan oleh postingan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yaitu Ibu Susi Pujastuti di media sosialnya, yang menyampaikan bahwa kenaikan gaji PNS TNI dan Polri minimal 200%. Dalam unggahan beliau, ia menyuarakan harapan agar gaji PNS, TNI, dan Polri dapat dinaikkan minimal sebesar 200%. Harapan ini muncul menyusul pengumuman kenaikan gaji untuk para hakim yang mencapai 280% oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi, Perpres nomor 12 tahun 2025 menguraikan berbagai tantangan dalam sistem
remunerasi ASN saat ini. Salah satu poin yang disorot adalah gaji pokok yang masih didasarkan pada golongan dan masa kerja, bukan pada pemenuhan kebutuhan hidup layak. Hal ini berimplikasi pada rendahnya manfaat pensiun yang diterima ASN di kemudian hari. Selain itu, Perpres tersebut juga menyoroti perbedaan tunjangan kinerja antar instansi yang dinilai dapat menghambat mobilitas talenta, serta sistem remunerasi yang belum kompetitif jika dibandingkan dengan sektor swasta. Jadi kenaikan gaji disebut sebagai salah satu solusi jangka pendek untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan demikian, harapan para PNS TNI dan Polri, pengumuman kenaikan gaji bisa dalam waktu dekat. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, untuk solusi jangka menengah, pemerintah merencanakan penerapan konsep total reward. Konsep ini akan mengedepankan 3 prinsip utama, yaitu keadilan, kemudian kelayakan atau fairness, dan competitiveness. Meskipun Perpres ini telah memberikan sinyal positif, perlu dicatat bahwa baik kenaikan gaji maupun konsep total reward masih dalam bentuk rancangan kebijakan. Dokumen tersebut belum merinci besaran kenaikan gaji maupun jadwal pasti pengumumannya. Tentunya Bapak Ibu, PNS TNI dan Polri, demikian para P3K dan para pensiunan, mohon bersabar sebagaimana telah disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo saat mengumumkan kenaikan gaji para hakim sebesar 280%. Nah Bapak Ibu, ada beberapa poin yang perlu kita ketahui bersama. Pertama, penyusunan RPP yang ada kaitannya dengan kenaikan gaji. Dalam hal ini menyelesaikan penyusunan rancangan peraturan pemerintah yang nantinya ini menjadi peraturan pemerintah dalam hal kenaikan gaji Bapak Ibu, yang mengatur penghargaan dan pengakuan ASN serta mengevaluasi peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang gaji pegawai negeri sipil. Yang kedua, konsolidasi data. Melakukan penataan dan konsolidasi data ASN yang komprehensif sebagai dasar perumusan kebijakan. Yang ketiga yaitu efisiensi anggaran. Melakukan efisiensi belanja barang dan modal untuk memastikan alokasi anggaran yang berkualitas. Yang keempat, asesmen kepegawaian. Apa hal tersebut Bapak Ibu? Tentu itulah yang perlu kita ketahui. Untuk itu silakan ikuti sampai selesai. Artinya melaksanakan survei penggajian, evaluasi jabatan, dan penataan sistem kepangkatan untuk memastikan perbaikan kesejahteraan didasarkan pada pertimbangan rasional dan sistem merit. Dengan adanya landasan hukum dalam RPJMN 2025 sampai 2029, harapan akan adanya pengumuman resmi mengenai kenaikan gaji PNS TNI Polri serta pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K dan para pensiunan di waktu mendatang semakin menguat. Publik menantikan realisasi dari rencana pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.